siang. Baik, apakah kamu sudah nyaman hidupnya? Sudah Bu. Jadi, sebelum kita mulai, bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah baik sih Bu, walaupun saya itu lagi agak kepikiran soal belajar saya. Baik. Terima kasih kamu sudah jujur di sini. Kamu bisa bercerita dengan aman dan ada beberapa azas dalam konseling, yaitu azas kerahasiaan, kesukarelaan, dan keterbukaan. Jadi kamu tidak perlu takut untuk menyampaikan apa yang kamu rasakan. Baik Ibu, saya mengerti. Sebelumnya, apakah ada hal-hal kecil yang ingin kamu ceritakan supaya lebih nyaman? Sebenarnya saya saat ini tuh kayak takut sekali sih Bu, karena saat ini tuh pertama saya konseling, jadi kayak merasa takut sekali gitu. Sebenarnya rasa gugup itu wajar ya, karena kita kan bisa menjalaninya pelan-pelan terlebih dahulu. Sebelumnya, apa yang membuatmu datang konseling pada hari ini? Saya tuh akhir-akhir ini kayak gimana ya Bu, kayak susah banget gitu loh Bu, mau fokus belajar gitu. Jadi kamu tuh kayak susah untuk fokus dalam belajar gitu ya, kayak sering distract gitu ya. Iya. Mungkin bisa diceritakan lagi lebih lanjutnya bagaimana? Kayak itu kadang itu pas buka HP kayak mikirin hal lain seperti itu, terus jadi kayak kedistriknya itu macam-macam, kadang itu ingat masalah, terus kadang itu kayak kadang itu malah kayak hal yang tidak penting gitu loh Bu, belajar itu. Mungkin bisa dibilang kamu mudah ke distract ya. Iya Bu, seperti itu. Apa yang biasanya kamu pikirkan saat kamu ke distract itu? Macam-macam gitu, karena itu kayak saya itu ingat sama masalah saya yang terlalu banyak banget, dan juga kadang malah saya mikir itu belajar itu menurut saya nggak terlalu penting banget gitu. Mungkin karena kamu anggap kadang belajar itu hal yang nggak penting, sehingga akhirnya belajar kamu itu tidak maksimal. Mungkin seperti itu ya Bu, jadi sering kayak merasa bersalah juga gitu Bu saya. Mungkin sekarang coba ceritakan semua yang muncul di pikiranmu saat kamu belajar tanpa kamu saring. Saya itu mikir sekali Bu, kayak saya takut dengan nilai saya yang jelek nantinya, jadi saya itu takut nggak paham materi. Mungkin bisa diceritakan lebih lanjutnya lagi bagaimana? Terus saya juga kepikiran ini sih Bu, kayak kepikiran selalu gagal gitu, jadi nanti itu saya mikir nanti tuh gimana ya ke depannya saya itu gitu, arahnya kayak kemana gitu. Terus apa lagi yang bisa membuat kamu tuh kayak kebingungan untuk arahnya kemana, atau mungkin kamu merasa apa gitu? Kalau yang sering saya rasakan itu kayak males ya Bu, males itu sulit banget diilangkan di diri saya, jadi seperti saya itu nggak ada semangat untuk belajar sama sekali gitu Bu. Mungkin itu tuh ada perasaan campur aduknya gitu ya. Iya Bu, jadi saya itu antara takut, malas, dan juga bingung gitu. Sejak kapan sih kamu merasa sulit fokus belajar itu? Mungkin sejak beberapa tahun terakhir lalu ya Bu, jadi tapi tuh kayak masalahnya itu makin terasa gitu loh sekarang itu. Mungkin kamu bisa menceritakan sejak kapan sih kamu merasa sulit untuk fokus belajar nih? Sejak beberapa tahun terakhir gitu, tapi makin terasanya itu sekarang. Mungkin waktu dulu kamu bisa menceritakan bagaimana sih waktu dulunya itu? Dulu itu kayak lebih bisa fokus gitu, walaupun kadang itu
kayak saya itu harus belajar serius dan juga dapat hasil yang bagus. Mungkin dari itu sih tekanannya itu muncul. Dan apa yang kamu rasakan nih saat orang tua itu bilang seperti itu? Kayak saya itu jadi takut sih Bu kalau tidak bisa memenuhi harapan dari kedua orang tua saya itu. Terus jika nih ada tekanan untuk kamu harus terus berhasil lagi dan kamu harus bisa, pokoknya kamu harus memenuhi keinginan orang tua atas keberhasilannya itu, kamu tuh bagaimana? Apakah mungkin kamu itu tertekan gitu? Iya sih Bu, kayak saya merasa tertekan sekali di situ. Jadi menurutmu apakah tekanan itu tuh masih berpengaruh sampai kamu saat ini? Mungkin tidak terlalu terpengaruh ya Bu, karena kan mungkin saya aja ya Bu yang kurang disiplin dan juga kurang baik gitu di mata mereka. Mungkin bisa seperti itu. Terus kamu kan mengatakan nih mungkin sepertinya kamu tuh masih ada keraguan nih saat munculnya kata mungkin gitu. Iya sih Bu, kayak mengikuti itu tuh memang masih kayak ada pengaruhnya gitu. Wajar sih, karena kan kita itu harus menyadarinya itu secara pelan-pelan, tidak harus merasakan kalau kamu tuh harus seperti itu gitu. Ya, saya tuh juga kayak takut banget gitu loh Bu, kayak menyalahkan keadaan saya yang sekarang ini. Di sini kita bukan dan tidak mencari siapa. Di sini sebenarnya kita itu tidak mencari siapa yang salah. Namun di sini kita mencoba bagaimana cara memahami dirimu seperti itu. Iya sih Bu, saya mulai paham banget di sini. Sepertinya ada bagian nih dari dirimu itu tuh sebenarnya ingin santai, tetapi ada bagian lainnya itu kayak kamu itu harus menuntut untuk terus fokus dan terus bisa untuk terus lebih dari kemampuan kamu. Apakah kamu itu sebenarnya merasakan hal itu? Iya sih Bu juga. Jadi satu sisi itu saya ingin fokus belajar, tapi satu sisi itu saya sulit untuk melawan rasa malas saya. Kalau itu terjadi nih, apa yang sering lebih kayak kamu utamakan, lebih kayak temenannya itu lebih ke hal apa seperti itu? Sebenarnya rasa malas itu, karena kan saya kalau lagi rebahan terus sekolah latih itu sulit banget ya Bu, bangun dari posisi nyaman saya itu. Jadi ya saya sulit belajar karena itu HP itu sih. Mungkin setelah itu bagaimana sih perasaan kamu? Menyesal sih Bu, pastinya menyesal dan juga merasa bersalah kali karena saya sudah buang banyak waktu saya untuk scroll HP yang tidak penting itu. Jadi itu. Kamu seperti itu ya, karena kamu itu sebenarnya menyesal dan merasa bersalah. Jadi ada konflik antara keinginan dan tuntutan seperti itu. Iya sih Bu, capek banget juga sih rasanya tuh. Kalau bagian malas nih, itu tuh bisa dibicarakan, kira-kira kamu itu kayak butuh apa sih untuk melawan rasa malas tersebut? Mungkin saya butuh istirahat dulu ataupun saya butuh hiburan dulu ya Bu, agar saya bisa kembali semangat lagi. Dan untuk fokusnya sendiri nih, apa yang mungkin kamu takuti atau kamu sangat-sangat tidak ingin hal itu terjadi seperti itu? Lebih besar sih saya takut banget dengan kegagalan ya Bu. Baik, di sini saya memahami. Mungkin jadi dua-duanya itu sebenarnya ingin melindungi kamu. Iya Bu, saya baru sadar sih Bu. Apakah kamu itu pernah bermimpi sesuatu yang kayak berkesan seperti itu? Kayak semisal kamu mimpi kayak lagi apalah seperti itu, dan kamu saat menjadi siswa atau saat belajar seperti itu.
pernah mimpi ya Bu, kayak lagi ujian, tapi saya itu tidak bisa menjawab ujian tersebut. Bagaimana nih perasaan kamu saat kamu kayak tidak bisa menjawab ujian tersebut gitu? Pastinya saya sangat panik dan juga bingung sih Bu, saya tidak bisa menjawab ujian tersebut. Terus dalam mimpi itu kan biasanya mencerminkan kecemasanmu terhadap belajar, karena kamu kan sering kayak ke distract, terus kamu kayak sering malas-malasan, terus kayak sulit fokus, mungkin karena itu tuh mencerminkan bagaimana sih belajar kamu gitu. Iya sih Bu, rasanya itu di mimpi itu persis sekali sama dengan kenyataan saya sekarang. Saya takut sih Bu, ibu menganggap saya pemalas kalau saya cerita seperti ini ke ibu. Sebenarnya tidak ya, karena saya itu melihat kamu bercerita dengan bangganya dan kamu sudah mau datang ke ruang konseling ini, menurut saya itu kamu sudah hebat. Dan sebelumnya, apakah perasaan kamu itu tuh pernah tuh merasakan rasanya ini kayak dengan orang lain gitu? Iya sih Bu, terutama tuh ke orang tua saya. Mungkin perasaan itu bisa muncul kembali di sini. Iya Bu, saya jadi lebih sadar sih. Nah, di sini kamu itu tuh tidak dinilai, namun bagaimana kita memahami diri kamu untuk lebih baik ke depannya. Baik Bu, saya jadi lebih tenang sih Bu di sini. Hari ini kita melihat bahwa kesulitan kamu berfokus tidak hanya soal malas, tetapi juga ada kecemasan dan tekanan terhadap diri kamu sendiri. Begitu juga tuntutan dari orang tua dan juga sulitnya fokus kamu belajar itu membuat kamu itu lebih tidak fokus dalam menjalani hal-hal yang sebaiknya kamu jalani agar lebih baik lagi, dan kamu kan juga memakai distract. Apakah seperti itu? Iya Bu, ternyata masalah saya itu saling berhubungan ya Bu. Iya, sebenarnya kesadaran ini tuh sangat penting sekali. Baik Bu, di sini saya jadi lebih mengerti sekali diri saya sekarang ini. Bagaimana jika kita mulai dengan langkah-langkah kecil dulu gitu? Kira-kira seperti apa ya Bu itu? Misalnya kamu itu bisa belajar 20-30 menit tanpa gangguan, lalu kamu istirahat dengan cukup, kemudian jalani aktivitas kamu lebih nyaman lagi, lebih enjoy tanpa memikirkan apapun hal yang bikin kamu lebih tertekan, dan kamu itu lebih bisa menguasai hidup dan diri kamu sendiri. Sepertinya bisa dicoba ya Bu saran dari Ibu, karena akhir-akhirnya saya itu merasa kayak menjadi pribadi yang kayak itu saja gitu Bu. Oh ya, dan mungkin nih mengurangi interaksi dengan handphone sih, itu juga sangat penting. Oh iya ya Bu, saya juga akan coba tersebut sih Bu. Sebenarnya di sini tuh tidak perlu sempurna. Yang penting itu konsistenmu terhadap bagaimana kamu jalani kehidupanmu, dan kamu itu harus belajar lebih fokus lagi untuk lebih dari yang sebelumnya, seperti itu. Baik Bu, saya akan coba saran dari Ibu ya Bu. Terima kasih Bu. Baik, sama-sama. Terima kasih kembali karena kamu sudah berani datang ke ruang konseling ini. Hari ini kamu sudah melakukan langkah yang besar. Bagaimana perasaanmu sekarang? Lebih lega banget sih Bu, dan juga bisa lebih paham, bisa mengerti diri saya sendiri. Beda banget sebelum saya masuk ke ruang konseling tadi. Baik, bagus sekali sih karena kamu sudah berani jujur dan mengatakan apa yang kamu rasakan saat ini dan bagaimana perasaanmu saat ini. Kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Apakah kamu sudah merasakan ada perbedaan pada diri kamu, dan apakah kamu jauh lebih baik lagi dari sebelumnya?
Iya sih Bu, jauh lebih baik banget dari sebelumnya sih Bu. Terima kasih ya Bu untuk arahan dan juga saran dari Ibu. Baik, terima kasih kembali. Sampai bertemu kembali ya. Saya tunggu di ruang konseling ini. Baik Ibu, terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama.